Bab ke-11, Anak Kepiting. Puk, puk. Bangun bang, gak sholat lagi? Sudah maghrib nih. Tanya Azura sembari menepuk ujung kaki Reki. Masih ngantuk. Lagian lupa bacaan sholatnya. Jawab Reki dengan mata terpejam. Kalau lupa dihafalin lagi bang. Bukan malah dibikin lupa. Cepat bangun. Gak baik ada suara azan tapi masih tiduran. Ucap Azura. Ya ampun. Jadi Azura ini bawel banget orangnya. Tapi mau bagaimana lagi? Dia istriku, jadi aku harus tahan disuguhi oseng mercon tiap hari. Batin Reki. Ya istriku. Jawab Reki sembari bangkit dan duduk di tepi tempat tidur. Reki pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka. Sementara Azura melaksanakan sholat maghrib sendirian. Setelah sholat, Azura menghidangkan makanan di karpet karena kontrakan itu tidak bisa menampung meja makan. Kamu masak apa? Tanya Reki. Ayo kita makan malam bersama. Ucap Azura. Azura menuangkan nasi ke dalam piring Reki, begitu juga dengan piringnya. Melihat sikap Azura yang seperti ini, apa mungkin dia tidak akan lulus selama bersamaku? Waktu Kak Eren meninggal dia terlihat sangat membenciku. Tapi sekarang sikapnya jauh lebih baik. Apa dia sudah memaafkan aku? Batin Reki. Makanlah. Berhenti menatapku dan berpikiran yang tidak-tidak. Pada intinya aku belum memaafkanmu. Ucapan Azura seolah sangat tahu apa yang ada dalam pikiran Reki saat ini. Reki mulai menikmati makanan yang Azura masak. Tiba-tiba Reki menghentikan kunyahannya sejenak saat dia memakan tumisan kangkung buatan Azura. Ada apa? Tanya Azura. Tidak apa-apa. Masakan istriku enak. Jawab Reki sembari tersenyum. Namun ketika Azura mencicipi sendiri masakannya, wanita cantik itu menghela nafas sembari meletakkan sendoknya. Bisa-bisanya aku lupa ngasih garam dan tidak mencicipi rasanya. Orang gila pun pasti akan bilang kalau sayur ini tidak enak. Batin Azura. Maaf aku lupa memasukkan garam. Ucap Azura. Tidak masalah. Aku akan menumisnya sekali lewat sambil ngasih garam. Ucap Azura sembari meraih mangkuk sayur. Tidak usah. Bahkan jika kamu memintaku meminum racun, aku akan melakukannya. Ini masakan pertama istriku. Apapun yang kamu masak, aku akan memakannya dan menghabisinya. Ucap Reki. Mendengar ucapan Reki, Azura jadi teringat dengan Eren. Sayang, ini sayurnya kurang sejumput garam. Sayang nasi gorengnya kurang kecap. Sayang, sambalnya kurang pedas. Sayang, dagingnya terlalu empuk. Sayang, masih banyak lagi sangkalan yang Eren katakan tiap kali Azura memasak untuk mantan suaminya itu. Ketika dia dengan rajin membawakan bekal. Kamu kenapa? Maaf ya aku tidak bermaksud. Tidak apa-apa. Terima kasih sudah menghargai masakanku, meskipun tidak enak. Ucap Azura. Tidak masalah. Kehidupanku lebih buruk dan bermacam rasa. Jadi aku tidak masalah kalau menambah beberapa rasa lagi. Ujar Reki. Pasangan suami istri itu pun makan dalam diam. Namun tentu saja pikiran Azura tidak sekosong yang dikira. Di dalam benaknya sangat banyak pertanyaan yang mengganggu pikirannya. Aku tidak mengerti kenapa Papa Hasan sangat tidak menyukaimu. Bukan salahmu kalau ibumu meninggal setelah melahirkanmu. Tapi kebenciannya itu menurutku terlalu berlebihan. Perkataan Azura memecah keheningan yang sempat mereka lalui beberapa menit yang lalu. Kalau kamu bertanya denganku, lalu aku bertanya sama siapa? Tanya Reki sembari menyuapkan sendokan terakhir ke dalam mulutmu. Ya aku pikir tidak mungkin kalau tidak ada alasan yang lain. Usiamu sudah 27 tahun, Papa dan Mama juga sudah punya anak lain. Tapi kenapa dia tidak bisa menyayangimu? Kalau kebencian Mama Marlin mungkin masih bisa diterima. Karena aku dan dia sama-sama dikecewakan olehmu.
Ucap Azura. Itulah kekuranganku yang mungkin Pak Hasan tidak bisa menganggapku sebagai anak. Aku tidak suka diatur, aku tidak suka dunia kantor. Tapi aku tidak masalah kalau Kak Eren yang mengambil alih perusahaan Papa. Ujar Reki. Aneh sekali. Kebanyakan orang sangat menginginkan kekuasaan dan kedudukan. Bahkan banyak orang menghilangkan nyawa orang lain demi bisa mendapat kedudukan. Ucap Azura sembari meletakkan gelas yang sudah dia minum isinya. Mungkin kalau aku mengatakan alasan utamanya, kamu tidak akan percaya. Ucap Reki. Apa alasannya? Tanya Azura. Sudahlah, tidak usah dibahas. Jawab Reki yang membuat mata Azura mengerling. Alasannya Kak Eren. Dia kakak yang paling aku sayangi, meskipun dia cuma kakak tiri. Dia sangat suka dunia kerja, dan itu pernah dia ungkapkan saat dia duduk di bangku kuliah semester akhir. Aku pikir dia memang cocok menggantikan Pak Hasan, terlebih aku juga tidak suka dua kantoran. Aku juga berpikir kalau dia yang mimpin perusahaan akan lebih maju dan bisa untuk menghidupi keluarga. Ucap Reki. Sementara kamu malah jadi tukang galon dan tukang ojek? Kamu waras. Minimal kamu buka usaha jadi bos galonnya, atau jadi bos aplikasi ojeknya. Ini malah. Azura tidak meneruskan kata-katanya. Takdir. Ucap Reki sembari terkekeh. Sementara Azura jadi memutar bola matanya dengan malas. Azura kemudian mengangkat mangkok sisa makanan dan membawanya ke belakang. Sementara Reki mengangkat piring kotor dan mencucinya di wastafel. Tidak usah bang, biar aku aja. Ucap Azura. Tidak apa, aku biasa melakukannya. Ucap Reki yang kemudian dibiarkan Azura. Habis ini aku mau bertemu teman-temanku, apa boleh? Tanya Reki. Terserah saja. Bawa kuncinya, aku nggak mau pas aku tidur dibangunkan olehmu. Jawab Azura. Ada kunci duplikat di laci, bawah meja rias. Aku akan membawa kunci yang lainnya. Aku tidak akan lama, paling lama jam 10. Ucap Reki. Ya terserah saja. Mungkin kamu ingin membicarakan berapa jumlah galon yang akan kamu isi besok. Ucap Azura. Tahu saja. Soalnya Reno itu bos mie ayam sama bos galon. Ucap Reki. Ya sudah pergi sana. Ucap Azura. Kamu nggak takut sendirian kan? Tanya Reki. Tidak. Jawab Azura. Ya sudah aku pergi dulu kalau gitu. Ucap Reki. Reki kemudian keluar rumah untuk pergi ke markas. Karena Reno dan Rio sudah ada di sana. Namun saat akan pergi menuju markas, Reki melihat ada toko yang masih menjual barang elektronik. Reki segera singgah dan membeli kipas angin ukuran kecil untuk Azura. Setelah itu pria tampan itu kembali meneruskan perjalanannya menuju markas. Wis, pengantin baru sudah datang bro. Ledak Rio. Lesu benar. Lemes ya? Ledak Reno. Habis berapa ronde re? Goda Rio. Apa sih kalian? Suka sekali ngeledekin aku. Boro-boro berapa ronda, yang ada gue kena gampar kalau berani nyentuh dia. Jawab Reki. Azura masih galak sama lo? Tanya Reno. Gak juga. Sekarang dia sudah melunak, ketimbang waktu Kak Eren baru meninggal. Jawab Reki. Wah, berarti masih ada harapan dong, Re. Ucap Reno. Nggak tahu. Aku memang berharapnya begitu. Tapi kalau memang jodoh kami cuma sampai 1 tahun, aku juga tidak bisa memaksa. Tapi paling tidak, kami bisa berpisah dengan damai, dan dia sudah memaafkan aku dengan ikhlas. Ujar Reki. Terus ada hal yang lebih penting dari itu. Kemungkinan mulai besok aku mulai masuk kantor. Aku mau serius ngasih uang halal buat Azura, minimal 1 tahun ini. Sambung Reki. Kenapa kamu mesti susah-susah?
Uangmu kan bejibun, Rey. Kamu tinggal kasih sama dia. Dia mana tahu kamu hasilnya dapat dari mana? Ucap Reno. Gak bisa gitu dong. Ini masalah hati. Azura orang yang aku cintai. Terhadap dia aku tidak bisa berbohong. Ujar Reki. Dan satu lagi. Apa kamu kenal seseorang yang bisa mengajariku sholat dan mengaji? Aku ingin mempelajarinya. Mendengar ucapan Reki, Reno dan Rio kompak tertawa. Reki sudah menduga kalau kedua sahabatnya itu pasti akan menertawakannya. Puas-puaslah kalian tertawa ya. Nanti sebentar lagi Rio akan kesulitan tertawa. Ucap Reki. Loh, kok aku? Tanya Rio. Apa kamu lupa ucapan Deki waktu itu? Kalau di keluarga Abdullah, anak laki-laki, cucu laki-laki, atau mantu laki-laki, wajib menghafal surat Maryam dan Yusuf. Jadi daripada lo berlagak songong, mending lo belajarnya barengan sama gue. Itu pun kalau lo emang cinta sama Arsy. Jawab Reki. Mati aku. Ucap Rio sembari menepuk dahinya. Selagi aku bersama Azura, aku ingin selalu memberikan yang terbaik untuk dia. Minimal dia melihatku sholat, itu saja. Ucap Reki. Sepertinya niatmu sudah salah, Re. Kamu ibadah karena Azura 8 bukan karena Tuhan. Ujar Rio. Untuk sementara begitu dulu. Saat ini dia pasti membandingkan aku dengan Kak Eren. Aku akan berusaha jadi lebih baik lagi buat dia. Ucap Reki. Kenapa kalian susah-susah? Bukankah keluarga Deki memiliki pesantren? Dengar-dengar pesantrennya sangat besar. Tidak hanya mengajari untuk anak-anak dan remaja, mereka juga mengajar bagi siapa saja orang dewasa yang mau mengajar. Ucap Reno. Oh iya benar. Kalau gitu nanti aku telepon Deki saja agar minta dikirim orang buat ngajarin aku di kantor. Ujar Reki. Boleh juga tuh. Kalau begitu aku juga mau minta dikirim orang buat ngajarin aku ngaji di kantor. Ucap Rio. Terus aku gimana nih? Perusahaanku belum jadi. Tanya Reno. Kamu jadi asisten aku aja, Ren, untuk sementara. Sampai aku menemukan orang yang cocok dan dapat dipercaya. Jawab Reki. Oke deh. Sekalian aku mau belajar bisnis juga dari kamu. Ucap Reno. Reki menuang bir ke dalam gelas. Namun saat dia akan meminumnya, tiba-tiba dia jadi teringat dengan Azura. Habisin. Gue lupa kalau ada Azura. Ucap Reki sembari menyodorkan segelas bir di hadapan Reno. Belum apa-apa sudah takut istri. Cebik Reno sembari meraih minuman dari tangan Reki. Bukan takut istri, Ren. Aku sudah susah mendapatkannya. Jadi aku harus pandai menjaganya, agar dia tidak kecewa. Ucap Reki. Udah aku mau pulang dulu. Kalian yang masih bujangan tidak akan mengerti. Sambung Reki sembari terkekeh, sementara Reno dan Rio kompak memutar bola mata dengan malas. Sombong amat mentang udah nikah. Bahkan makan siang sama teman-teman pun sudah kamu lupakan. Ucap Rio. Aku bantuin Azura bawa barang-barangnya di kontrakan. Ucap Reki. Widih, malam yang gurih nih. Alamat malam ini bisa grepe-grepe. Ledek Rio sembari terkekeh. Semoga ada rezekinya. Ucap Reki sembari terkekeh. Kalau begitu hubungi orang-orang kantormu. Biar mereka nggak kelabakan bosnya datang tiba-tiba. Ucap Reno. Biar aja. Aku malah sengaja ingin melihat cara kerja semua karyawanku. Karena mereka masih banyak yang belum kenal aku. Soalnya aku baru datang 2 kali ke kantor. Ujar Reki. Seru. Jam berapa kita ketemuan di kantor? Tanya Reno. Jam ke-8. Jadi pasang alarmmu. Jangan sampai molor sampai jam 12 siang lagi. Jawab Reki. Siap bos Reki. Ucap Reno. Oke gue cabut duluan ya. Ucap Reki.
Reki kemudian pulang ke kontrakan. Saat tiba di sana, waktu menunjukkan pukul 9 malam. Ceklek. Reki bisa melihat kalau Azura tampak tertidur lelap. Reki memutuskan menyetel kipas angin yang baru dia beli, agar istrinya itu tidak lagi kepanasan saat sedang memasak. Ag, panas sekali kontrakan ini. Benar kata Azura, ventilasi udaranya kurang. Tapi cuma di sini kontrakan yang dekat dengan Wiragroup. Gumam Reki. Reki kemudian membuka bajunya dan hanya meninggalkan celana boksernya. Besok harus bangun pagi. Aku harus bangun lebih awal agar tidak terlambat ke kantor. Batin Reki sembari berbaring di samping Azura. Waduh, ini mah rasa di sauna. Panas bener ini kamar. Kenapa Azura bisa tidur senyenyak ini? Batip Reki. Reki melihat Azura dari jarak dekat. Bisa dia lihat kalau dahi dan sekitaran leher Azura berkeringat, meskipun sudah ada kipas angin. Namun udaranya malah terasa panas. Sepertinya aku harus pasang AC, kasihan Azura. Bukan hanya Azura, sepertinya aku juga nggak tahan. Gumam Reki. Bertahanlah malam ini saja ya sayang. Ucap Reki. Cup. Reki mencium puncak kepala Azura. Love you Azura. Bisik Reki dan kemudian memeluk Azura dari belakang. Tidak berapa lama kemudian, Reki pun tertidur lelap. Mama Azura menggeliat saat dirinya merasa susah bergerak. Plap. Mata Azura tiba-tiba terbuka saat dia merasakan hembusan nafas hangat menerpa wajahnya. Mata Azura terbelalak saat dia melihat wajahnya yang terlampau dekat dengan wajah suaminya. Apa-apaan ini? Kenapa jadi seperti ini? Batin Azura. Azura perlahan menarik salah satu kakinya yang terjepit di antara kedua kaki Reki. Sementara Reki memeluknya dengan posesif. Haf, Azura bisa bernafas lega saat dia berhasil melepaskan diri. Ditatapnya tubuh Reki yang setengah telanjang itu. Bahkan dia bisa melihat ada sesuatu yang bangun dari celana boxer yang suaminya kenakan. Meski kita suami istri, bisa-bisanya dia hanya mengenakan boxer seperti ini. Benar-benar meresahkan. Gumam Azura. Azura kemudian bangkit dari tempat tidur dan memutuskan mandi. Setelah itu dia segera sholat subuh dan kemudian membuat sarapan untuk mereka berdua. Pit, pit, pit. Suara alarm di ponsel Reki berbunyi. Reki mengerutkan dahinya dan bergegas membuka mata saat teringat dia harus pergi ke kantor. Dengan muka bantal dia pergi ke kamar mandi, dengan melewati Azura yang tengah masak untuk sarapan. Morning istriku. Sapa Reki, tanpa dijawab apa-apa oleh Azura. Biur. Biur. Apa dia memang biasa mandi sepagi ini? Ah, iya. Dia kan tukang galon. Kalau nggak bangun pagi, pasti nggak dapat galon. Ditambah lagi dia harus jadi tukang ojek. Gumam Azura. Setelah mandi selama hampir 15 menit, Reki akhirnya keluar dari dalam kamar mandi. Lagi-lagi Azura refleks melihat ke arah perut Reki yang terlihat sangat seksi. Wajah wanita berhijab itu jadi merona merah. Apa kamu ngantor hari ini? Tanya Reki sembari mengeringkan rambutnya dengan handuk. Ya, karena kantornya dekat dari sini, jadi aku santai saja perginya. Jawab Azura. Reki tidak banyak tanya lagi. Dia bergegas berganti pakaian dan keluar dari kamar. Sarapan dulu, biar kuat angkat galonnya. Ucap Azura. Terima kasih istriku. Ucap Reki sembari menuangkan 2 centong besar nasi goreng ke dalam piringnya. Aku lihat ada tato di punggungmu. Apa itu tato baby crab? Pertanyaan Azura membuat Reki terbatuk-batuk. Azura bergegas menyodorkan air putih untuk menenangkan batuk suaminya itu. Ihem, apa kamu sungguh melihatnya itu tato baby crab? Tanya Reki. Jadi itu benar? Fungsinya apa gambar anak kepiting di punggung? Kalau preman itu biasanya gambar singa, kobra. Lah ini?
Anak kepiting dijadikan tato segala. Gak sekalian ikan teri juga ikut digambar, biar untuk makanan baby crabnya. Ucapan Azura membuat bibir Reki memberengut. Benar-benar kebangetan Azura. Masa dia tidak bisa membedakan mana tato kalajengking dengan tato anak kepiting? Batin Reki. Mungkin istriku butuh kacamata, agar bisa membedakan mana kalajengking dan mana anak kepiting. Ucap Reki. Au! Azura refleks menutup mulutnya, sembari menahan tawa. Sementara mata Reki jadi mengerling. Ya maaf. Kirain itu gambar temannya SpongeBob. Ucap Azura yang kembali menahan tawa. Aku bahkan punya tato naga kalau kamu mau. Bisa hidup lagi. Ucap Reki. Benarkah? Tanya Azura. Mau lihat? Tanya Reki. Di mana emang? Tanya Azura. Sini aku tuntun tanganmu. Ucap Reki sembari meraih tangan Azura dan hendak membuka celananya. Ih, abang. Azura segera menarik tangannya, setelah paham naga apa yang dimaksud oleh Reki. Sementara Reki jadi tertawa keras melihat bibir Azura yang mengerucut. Reki memang orang yang menyenangkan di samping rasa kecewaku sama dia. Sebelum kenal Mas Eren, aku memang lebih dulu mengenal Reki. Tidak ada masalah dengan pertemanan kami, sampai saat aku mulai berpacaran dengan Mas Eren. Aku tidak pernah lupa jasanya saat menolongku waktu itu. Batin Azura. Setelah selesai sarapan, Deki kemudian pamit berangkat bekerja. Istriku, suamimu berangkat kerja dulu ya. Doakan pekerjaan suamimu lancar. Ucap Reki. Ya. Jawab Azura. Reki mengulurkan tangan, yang membuat Azura jadi bingung. Namun akhirnya dia mencium tangan suaminya juga. Setelah Reki pergi, Azura kemudian bersiap-siap pergi ke kantor. Sesampai di kantor, Reki dicueki oleh karyawan kantor yang tidak terlalu mengenal dirinya. Ditambah saat ini dia mengenakan pakaian biasa. Pak, sapa sekretaris Reki yang sudah 2 kali bertemu dengannya. Mendengar Liana menyapa Reki dengan sebutan Pak, semua orang mendadak berdiri dan menyapa Reki. Liana, ikut ke ruangan saya. Ucap Reki. Baik Pak. Ucap Liana yang kemudian mengekor di belakang Reki. Reki yang sudah masuk ke dalam, kemudian masuk ke ruang pribadi untuk mengambil contoh jas yang dia miliki. Kamu pergi ke tukang jahit khusus jas. Buatkan aku 15 jas dengan warna yang berbeda-beda. Pilih warna kalem. Tapi aku mau 3 jas untuk warna hitam, dan 3 jas untuk warna navy. Dan ini sebagai contoh untuk ukurannya. Ucap Reki sembari menyodorkan jas miliknya. Mulai hari ini aku akan aktif mengurus kantor. Sambung Reki. Baik Pak. Jawab Liana. Liana kemudian pergi, sementara Reki bergegas mengganti pakaian dengan jas. Sementara itu, di lain tempat Azura yang baru tiba di kantor langsung dicerca pertanyaan oleh Aileen. Kakak jadi nikah sama Kak Reki? Tanya Aileen. Ya. Jawab Azura. Padahal kakak nggak mesti harus menikahin dia, hanya karena ingin menjalankan amanat. Ucap Aileen. Aileen, apa kamu membenci kakakmu? Tanya Azura. Aku tidak tahu. Aku tidak dekat dia, aku lebih dekat dengan Kak Eren. Jawab Aileen. Kalian sudah kasih tahu papa mama. Walau bagaimanapun papa itu orang tua kandungnya. Tanya Aileen. Hubungan Bang Reki sedang tidak baik, mungkin belum waktunya sekarang. Jawab Azura. Kata mama dia akan menemui kakak besok. Tapi aku nggak tahu mama mau nemuin di rumah atau di kantor. Ucap Aileen. Kakak sudah pindah di kontrakan Bang Reki. Kontrakan yang tidak jauh dari kantor ini. Itu loh yang masuk lorong pas sekolah SMA. Ucap Azura. Nomor berapa?
Tanya Aileen. Nomor 2? Jawab Azura. Baiklah, nanti akan aku sampaikan. Sekarang mana berkas yang harus aku tanda tangani? Tanya Aileen. Azura menyodorkan beberapa berkas untuk ditandatangani Aileen. Meski raganya di kantor, tapi Azura sedang berpikir keras saat ini. Dia penasaran apa yang akan dibicarakan oleh ibu tiri suaminya itu. Bab ke-12. Jangan lupakan dendam kita. Sorry gue telat. Ucap Reno sembari memasuki ruangan Reki. Ini bagaimana ceritanya? Bos datang lebih dulu dari asisten? Tanya Reki. Ya maaf. Seperti biasa kalau aku pulang ke rumah, mesti suruh bantuin Bukalapak jualan mie ayam dulu. Sekalian nyapu sama ngepel. Jawab Reno. Sungguh anak yang berbakti. Apa ayah sama ibu belum mau pensiun jualan? Tanya Reki. Aku sudah nyuruh. Tapi malah ngasih syarat yang berat. Aku disuruh gantiin. Jawab Reno. Kan bisa suruh orang buat nunggunya. Kasihan mereka sudah tua. Padahal anaknya punya uang miliaran. Ucap Reki. Nah itu aku bingung mau jelasinnya kayak apa. Tadi mereka sempat nanya, mau kemana rapi bener? Terus aku jawab aja mau ke perusahaan yang baru aku bangun. Dan kamu tahu apa tanggapan mereka? Tanya Reno. Apa? Tanya Reki. Mereka kompak menjawab Retit. Jawaban Reno membuat Reki jadi tertawa keras. Sepertinya mereka tidak percaya kalau kamu mau jadi pengusaha. Soalnya tampangmu itu tidak mendukung. Ucap Reki sembari terkekeh. Sialan. Nanti kalau aku sudah buka cabang minimarket ratusan ruko, baru kamu kagum sama aku. Ucap Reno. Amiin. Jawab Reki. Apa yang bisa aku bantu nih? Tanya Reno. Sebentar lagi sekretarisku akan mengantarkan berkas. Jawab Reki. Sudah ada berapa perusahaan yang bekerja sama denganmu? Tanya Reno. Baru ada 4. Salah satunya Deki. Itu pun 3 perusahaan lainnya direkomendasikan oleh Deki. Jawab Reki. Itu bagus. Sekarang kudu lebih diseriusin lagi. Kamu nggak bisa jalan sendiri deh. Harus ada asisten handal yang pandai marketing. Perusahaanmu baru berjalan beberapa bulan, jadi kudu banyak promosi biar perusahaanmu dikenal. Ucap Reno. Aku sedang menyeleksi pelamar yang sudah mengirim CV-nya yang ada di ruang HRD. Ucap Reki. Cari yang jujur, sama yang loyalitasnya tinggi. Ucap Reno. Siapa bos? Ucap Reki yang membuat Reno terkekeh. Tidak berapa lama kemudian sekretaris Reki masuk ke dalam ruangan, sembari membawa 4 berkas yang harus dia tanda tangani. Maaf Pak, ini juga total baju jas yang sudah saya pesan buat Bapak. Saya pilih bahan premium semua. Total 150 juta untuk pembuatan 15 jas. Ucap Liana. Terima kasih. Nanti saat jasnya sudah jadi, kamu beritahu saja saya. Ucap Reki. Baik Pak. Untuk berkasnya ditunggu tanda tangannya Pak. Klien minta berkasnya besok pagi. Ucap Liana. Iya. Nanti kalau selesai saya beritahu kamu. Ucap Reki. Permisi Pak. Ucap Liana. Liana. Seru Reki. Ya Pak? Tanya Liana. Mulai besok tolong beri pengumuman untuk seluruh karyawan wanita, dilarang mengenakan rok di atas lutut. Semuanya harus di bawah lutut, minimal 7 cm. Jawab Reki. Baik Pak. Ucap Liana gugup. Pasalnya dia tahu bosnya itu sekalian menyindir dirinya. Liana bergegas melangkah pergi, sementara Reno jadi terkekeh. Kenapa dilarang? Rezeki kali Rey? Tanya Reno. Meski aku bajingan,
tapi aku setia dengan pasangan. Aku nggak mau melihat aurat selain punya istriku. Jawab Reki sembari sibuk menandatangani berkas. Kamu periksa dulu berkas yang lainnya? Udah benar belum? Tanya Reki. Reno meraih salah satu berkas dan membacanya dengan seksama. Oh ya, kapan orang yang akan dikirim datang? Tanya Reno. Besok siang. Katanya sih adik sepupunya yang bakal ngajarin sholat sama ngaji. Namanya Audrey. Jawab Reki. Terus si Rio jadi juga? Tanya Reno. Jadi? Sama tuh, yang datang sepupunya Deki juga. Kalau nggak salah Arinda namanya. Lulusan Kairo semua. Jawab Reki. Oh ya, hari ini abis makan siang temenin gue ya? Tanya Reki. Kemana? Baru juga hari pertama kerja udah mau bolos aja. Tanya Reno. Aku mau cari AC, gila bener itu kontrakan, rasa saunaan. Keringat ngucur sampai ke dalam sempak. Jawab Reki yang membuat Reno jadi terkekeh. Lagian sok-sokan sih. Tapi mantap kan tadi malam? Dapat apa tadi malam? Tanya Reno sembari menaik turunkan alisnya. Dapat apaan? Tapi... Reki tiba-tiba tersenyum sembari mengedik-ngedikan bahunya. Apaan sih? Bikin orang pesaran aja. Tanya Reno. Semalam waktu pulang dia sudah tidur. Aku jadi bisa peluk dia dari belakang. Gila Ren, baru nyolong pelukan aja jantungku rasanya dangdutan. Jawab Reki. Oh ya? Lagu apa? Tanya Reno sembari siap-siap menabuh gendang di atas meja. Ikan di dalam empang. Jawab Reki sembari menjadikan salah satu buku di atas meja sebagai mic. Tarik kick. Ucap Reno. Bila ingin melihat ikan di dalam. Permisi Pak. Di luar ada tamu, beliau sudah beberapa kali datang tapi Bapak sedang sibuk. Ucap Liana yang menggagalkan aksi Reki yang sudah siap berdendang. Sementara Reno jadi menahan tawanya. Ihem, oke. Suruh dia masuk. Ucap Reki yang langsung merubah ekspresi wajahnya. Liana bergegas keluar sembari menahan tawanya. Sialan. Ganggu orang lagi senang aja. Apa dia nggak tahu kalau aku lagi bahagia? Gerutu Reki. Dia emang nggak tahu, Re. Ucap Reno sembari terkekeh. Tok, tok, tok. Selamat pagi Pak Reki. Sapa seorang pria parubaya. Selamat pagi Pak. Mari silahkan duduk. Liana, suruh Obe buatkan minuman. Ucap Reki. Liana bergegas pergi untuk melaksanakan perintah sang bos. Sementara Reki dan tamunya duduk bersama. Usut punya usut pria parubaya itu menawarkan kerjasama. Karena perusahaan Reki masih baru, tentu saja pria tampan itu menerimanya dengan senang hati. Setelah sepakat dengan menimbang untung dan rugi, mereka pun sepakat akan tanda tangan kontrak keesokan harinya. Baiklah, besok saya akan datang lagi untuk tanda tangan kontraknya Pak Re. Ucap Salman. Saya tunggu Pak. Ucap Reki. Mari diminum dulu Pak. Ucap Reno. Setelah menghabiskan minuman sembari berbincang, Salman segera meninggalkan tempat itu. Ini namanya rejeki setelah pernikahan Ren. Kalau batu baraku melanglang buana ke seluruh pelosok negeri, aku akan kaya raya tak perlu lagi jadi mafia. Ucap Reki. Hayalan yang indah. Ngomong-ngomong udah siang nih. Berkas sudah ditanda tangan semua kan? Laper, katanya mau cari AC. Tanya Reno. Iya hampir aja kelupaan. Bentar, rasanya tadi sisa satu yang belum ditanda tangani. Ucap Reki yang kemudian bergegas kembali ke tempat duduknya untuk menyelesaikan tugasnya. Setelah selesai, barulah mereka pergi makan siang setelah Reki dan Reno berganti baju biasa. Le, bukankah itu Azura? Dia lagi sama siapa?
Tanya Reno saat melihat Azura memasuki kafe bersama seorang pria. Reki spontan menutup wajahnya dengan daftar menu. Kenapa kamu menutup wajahmu? Dia kan istrimu. Kok kayak kamu yang selingkuh? Tanya Reno. Soalnya aku ngaku sama Azura kalau aku ini tulang galon sama tukang ojek. Terus bos galonnya kamu. Masa iya tukang galon makan di kafe mahal? Ucap Reki setengah berbisik.